Jadi ceritanya pada tahun 1980-an, pemilik Sinarmas, Bapak Eka Cipta Wijaya, mau masuk ke bisnis real estate, tapi tidak paham caranya. Jadi menantu Pak Eka, Pak Rudi Maeloa, mendekati orang paling hebat di industri properti, yaitu Bapak Insinyur Ciputra. Pak Rudi dan Pak Ciputra pun mencari-cari lokasi, dan suatu hari mereka mendatangi daerah Serpong. Sebelum dibangun menjadi sebuah kawasan elit seperti yang kita kenal sekarang, wilayah Serpong merupakan sebuah hamparan hutan karet yang terbengkalai. Saat itu, akses masuk ke area Serpong hanya jalan tanah. Jalan tersebut tidak beraspal, sehingga ketika musim hujan akan menjadi sangat becek dan muncul kubangan air. Sebaliknya, jika musim kemarau, maka akan banyak debu-debu yang berterbangan di jalan tersebut. Tapi ternyata Pak Ciputra melihat hal yang berbeda. Pak Ciputra merasa bahwa daerah Serpong ini suatu hari akan sangat ramai, karena Jakarta berkembang dengan begitu pesat tak terkendali. Suatu hari, orang akan berbondong-bondong mencari tempat hunian yang lebih affordable dan tidak semacet dan sehirup-pikuk Jakarta. Melihat hal itu, Pak Ciputra pun sadar bahwa Serpong suatu hari bukan hanya akan jadi kota satelit seperti kota Bintaro yang didirikannya di Grup Jaya bersama pemerintah DKI, tapi akan jadi kota mandiri yang lengkap dengan begitu banyak fasilitas. Nah, langsung gerak cepat pada tahun 84 PT Bumi Serpong Damai didirikan. PT Bumi Serpong Damai tidak hanya didirikan oleh Pak Ciputra dan Sinarmas, melainkan oleh konsorsium OTBSD yang mana di dalamnya terdiri atas 11 perusahaan yang terdiri dari Grup Metropolitan yang dimiliki Ciputra, Grup Jaya yang merupakan patungan Ciputra dengan pemerintah DKI, Grup Salim, dan Grup Sinarmas. Baru kemudian pada tahun 89, pihak Ciputra membangun sebuah kawasan Bumi Serpong Damai dengan memegang izin lokasi sebesar 6.000 hektar. Lambat laun, sering berjalannya waktu, akses masuk untuk ke kawasan ini mulai terbuka. Pada saat yang bersamaan itu juga, dibangun sebuah jalan tol bernama Tol Kebonjuruk Tangerang Merak. Nah, kalau Anda perhatikan, BSD ini awalnya dimiliki oleh grup besar seperti Sinarmas, Salim, dan Ciputra. Tapi mengapa sekarang hanya dimiliki oleh Sinarmas? Nah, jadi mari kita tarik dulu kepada cerita sang maestro properti, yaitu Bapak Insinyur Ciputra. Semasa hidupnya, Pak Ciputra dikenal sebagai maestro properti karena bisnis utamanya sangat sukses di bidang properti. Perusahaan-perusahaan didirikannya kita kenal sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, seperti Jaya Properti atau JRPT yang merupakan patungan antara Ciputra dengan pemerintah DKI, mengembangkan kota satelit yang bernama Bintaro Jaya. Begitu juga Metropolitan Group yang mengembangkan perumahan mewah Pondok Indah. Di bawah Metropolitan Group ini juga, Ciputra mendiversifikasi usahanya ke bidang teknologi dengan mendirikan Metrodata atau MTDL. Lalu pada tahun 84, hampir 40 tahun yang lalu, Ciputra bersama dengan Salim dan Eka Cipta Wijaya mendirikan PT Bumi Serpong Damai di daerah Serpong yang saat itu masih hutan karet yang dijuluki tempat jin buang anak. Pelan namun pasti, kota ini dibangun dan cukup sukses saat itu. Dan beberapa perumahan yang dibangun antara lain Giri Loka, Puspita Loka, Gria Loka, Anggrek Loka, Nusa Loka, Kencana Loka. Hingga akhirnya terjadi krisis finansial yang melanda Indonesia pada tahun 98. Ini merupakan fase yang sangat berat karena Ciputra kehilangan banyak bisnisnya, termasuk PT Bumi Serpong Damai. Jadi awalnya Pak Ciputra sudah melihat adanya krisis terjadi di Thailand pada 97. Namun Pak Ciputra tidak terlalu pusing karena properti yang dijalankannya lancar-lancar saja. Tiap kali launching ramai pembeli. Saat itu Ciputra memiliki bisnis bank yaitu Jaya Bank, Bank Ciputra, dan perusahaan asuransi bernama Ciputra Allstate. Namun krisis terjadi dan rupiah melemah terhadap dolar dari 2.000 rupiah menjadi 17.000. Hal ini sangat mengganggu bisnis grup Ciputra yang memiliki utang dolar. Saat itu Pak Ciputra mengatakan bahwa perusahaannya memiliki utang 100 juta dolar. Mari kita hitung dikit ya. Kalau di kurs 2000, utangnya kan 200 miliar. Tapi karena kurs menjadi 17.000, utangnya mendadak menjadi 1,7 triliun. Bayangkan utang dolar tapi pendapatan rupiah. Lalu karena situasi krisis dan banyak PHK, otomatis hal ini menurunkan daya beli masyarakat. Dan ini membuat bisnis properti yang merupakan bisnis utama Ciputra melonsot drastis. Ciputra pun dihadapi masalah lain, yaitu para pemasok material, mandor, dan seluruh pihak yang menuntut pembayaran bahan baku properti. Akibat dari situasi krisis ini, proyek properti Ciputra terhenti, termasuk PT Bumi Serpong Damai yang bahkan berhenti selama 5 tahun. Akibat dari krisis ini juga Jaya Bank, Bank Ciputra, dan asuransi Ciputra Allstate ditutup oleh pemerintah. Nah, sama seperti grup-grup besar lainnya yang asetnya diambil oleh BBPN, Ciputra juga sama dan menyisakan hutang. Nah, cerita yang sama bisa Anda tonton di video tentang Salim di atas. Demi melunasi utang, Ciputra harus rela kehilangan proyek-proyek strategisnya. Bukan hanya satu, Ciputra kehilangan 2 proyek strategis yaitu BSD dan Pantai Indah Kapuk atau yang kita kenal sekarang sebagai PIK. Ciputra membayar utangnya ke BPPN menggunakan kafling tanah miliknya dan melepas kepemilikan saham PT Bumi Serpong Damai.
Lalu sekitar tahun 2004, Bumi Serpong Damai dibeli oleh Sinarmas dari BPPN, sehingga akhirnya Bumi Serpong Damai menjadi dikuasai oleh Sinarmas. Sementara daerah yang kita kenal sebagai Gading Serpong sekarang diambil alih oleh dua pengembang, yaitu Summarecon Agung, SMRA, dan Paramount. Summarecon awalnya sukses mengembangkan area Kelapa Gading dan daerah Rawa-Rawa menjadi daerah erit. Sedangkan Paramount merupakan perusahaan Singapura yang bergerak di peralatan rumah sakit yang mendirikan perusahaan properti di Indonesia. Nah, kawasan BSD dan Gading Serpong pun terus tumbuh dan akses tol mulai terhubung. Summarecon cukup berani membangun Summarecon Mall Serpong dan kemudian mengajak Kompas Gramedia membangun Universitas Multimedia Nusantara atau UMN dan meningkatkan daya tarik kawasan ini. Sedangkan Paramount selain membangun kawasan perumahan, mereka juga membangun Hotel Aston Paramount. Di dalam Paramount terdapat tangan kanan Pak Ciputra di grup Jaya, yaitu Tanto Kurniawan sebagai direktur utama. Kini daerah Serpong dan BSD sudah tumbuh pesat menjadi kawasan elit. Baik Summarecon dan BSDE pun sudah IPO dan menjadi perusahaan publik. Tidak disangka ya, kawasan Serpong yang awalnya dikembangkan oleh Ciputra bersama Kongsi Salim dan Sinarmas, ini dari daerah kebun karet yang antah berantah menjadi seperti sekarang. Meskipun setelah kehilangan proyek ini, Ciputra memang masih mampu tetap tumbuh di proyeknya yang lain. Sinarmas memegang BSD dan proyek-proyek lain juga. Salim mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk bersama Agung Sedayu, yang kini sedang mengembangkan kawasan PIK 2. Ada yang tahu nama sahamnya? Nah, thank you semua sudah nonton video ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you!